Iya, menarik. Oke, udah masuk ya pertemuan 12 fungsi lanjut. Jadi skrip ini sudah dijalankan aman, langsung kita coding. Oke. Jadi kita bikin namanya res parameter ya. Jadi kalau kita katakanlah bikin fungsi ya, mau menjumlahkan nih. Jadi fungsinya itu teman-teman, misalnya mau menjumlahkan, kita kasih nama ya. Jumlahkan misalnya semua yang ada di sini mau kita jumlahkan, misalnya seperti ini. Dan kita tidak tahu ya, ini berapa parameter ada jumlahnya. Misalnya kita cuma 1+2 kayak gini, boleh misalnya ya. 3 pun boleh, 4 pun boleh gitu ya. Nah, sebelumnya ketika kita membuat fungsi menggunakan arrow, misalnya kita kasih nama fungsinya jumlah kayak gini ya. Itu kan parameternya harus kita masukkan ke sini kan, misalnya angka 1, ya angka 2. Cuma kalau kayak gini kan dibatasin doang kan, bahwa fungsi jumlah ini itu hanya boleh argumennya 2, karena di sini didefinisikan memiliki parameter 2. Tetapi kalau ininya banyak misalnya mau 100 gitu ya, masa kayak begini. Angka 3 misalnya sampai angka 100. Nah, itu tidak efektif. Makanya ada namanya res parameter. Menggunakan 3 titik kayak gini, terus kita kasih nama parameternya apa. Ya, kita pakai arrow function ya. Jadi silakan teman-teman yang masih membingungkan atau bingung cara membuat fungsi, materi sebelumnya dibaca dulu. Ya, kita bikin variabel total yang kita isi dengan 0, kemudian kita jumlahkan. Jadi ingat teman-teman ya, angka ini nanti akan menjadi array teman-teman. Array yang isinya adalah parameter-parameter yang ada di sini. Ya, jadi parameter angka ini akan berisi array yang isinya argumen yang ada di sini. Di perkenalan fungsi kita udah bahas ya bedanya parameter dan argumen. Silakan kalian perhatikan kata-kata saya. Kapan saya menggunakan kata argumen, kapan saya menggunakan kata parameter. Karena argumen dan parameter itu merujuk pada satu yang sama. Cuma namanya beda. Ya, cuma kalau disebutinnya beda, maka penempatannya akan salah gitu ya. Nanti orang akan ketawa. Gitu ya. Oke. Misalnya kita lihat ya, let A of angka ya, kayak gini ya. Jadi kita iterasi di dalam karena dia berupa apa namanya array gitu ya. Bisa menggunakan seperti ini kan. Ini juga sudah kita jelaskan di pengenalan array gitu ya. Cara ngaksesnya gitu kan. Nanti totalnya sama dengan total ditambah angka tersebut. Gitu ya. Nanti kita kembalikan totalnya. Oke. Oke ya, ini saya taruh di bawah aja. Oke, nah, apa wes. Terus kalau kita manggil fungsinya kan dengan cara kita jalankan fungsinya aja kan, ini biar hasilnya ditampilkan di konsol aja gitu kan. Konsol log misalnya jumlah 1 2 kayak gini ya. Maka hasilnya akan 3 di sini ya. Dan kerennya karena kita menggunakan res operator seperti ini teman-teman ya. Itu kita bisa mix ya. Sini kita mix. Isinya 1 pun bisa seperti ini. Ya. Mau isinya 10 misalnya, kita punya angka 10. Koma pakainya koma saja ya. Koma. Misalnya ada 10 angka kayak gini ya, kita mau menjumlahkan. Nah, keren nih. Kalau kita membuat ini menggunakan bahasa pemrograman lain agak ribet ya. Sekarang enggak dengan teknik yang ini. Itu juga bisa kita jumlahkan. Jadi isinya di dalamnya mau berapapun bisa. Coba kalau nggak ada isinya gimana? Error tidak? Misalnya kayak gini. Tetap bisa dijalankan ya. Jadi tetap bisa dijalankan. Totalnya ya kan ini diisi 0 jadi 0. Gitu ya. Tetap bisa dijalankan. Keren ya. Ini res parameter. Kemudian kalau kita nge-mix ya.
kita mix res parameter tersebut, kita mix res parameter dengan parameter lain. Misalnya kita ingin ada satu parameter ya, dan sisanya itu res parameter. Sama aja, nanti cara bikinnya misalnya ya, kita memiliki fungsi mobil favorit. Ya, pertama misalnya nama kita ya, nama pemilik maksudnya ya, nama pemilik boleh. Kemudian mobilnya itu berupa res parameter. Ya, pastikan nanti kalau kalian fungsinya seperti ini teman-teman ya, yang res parameter ditaruh terakhir ya, gitu ya. Misalnya nama, kemudian pekerjaan kayak gini ya. Nah, itu resnya taruh terakhir. Jangan misalnya ada mobil, di belakangnya itu misalnya tanggal lahir, gitu ya, kayak gini, tanggal lahir. Nah, ini akan error gitu ya, karena res parameter itu harus posisinya di paling belakang. Oke, nanti di sini kita ada ya let mobil string gitu ya. Nah, ini nama aja sih. Nanti isi dari si mobil itu teman-teman ya, kita join ya dengan menggunakan koma gitu kan. Kemudian kita return atau konsolog bisa ya, atau kita return aja deh ya. Soalnya lucu. Ini saya berarti ngasih. Nah, nanti saya rubah deh. Di slide-nya saya rubah. Oke ya, return berupa apa namanya? Template literal gitu ya. Namaku misalnya ya. Itu nama koma ya, pekerjaanku. Misalnya kalau dia dua variabel, pekerjaan, hobiku, koleksi, bukan, koleksi mobilku, nah, kayak gini ya. Nah, itu apa aja misalnya di sini. Nanti kita ambil dari mobil STR-nya. Oke, ya kayak begini ya teman-teman ya. Nah nanti kita coba panggil fungsinya ya. Kita jalankan fungsinya. Mobil favorit dalam kurung nama saya ya, misalnya ya Yusuf. Kemudian pekerjaan saya apa? Dosen misalnya. Nah, koma terus favorit mobilnya ya, mobil favoritnya misalnya Ferrari gitu ya, Lamborghini mah kayak gini ya. Siapa lagi misalnya? Hmm, Aston Martin misalnya. Nanti kalau kita jalankan hasilnya kan seperti ini ya. Koleksi mobilku, nah, ini akan digabungkan di sini. Oke ya, jadi yang mobil ini kan berupa array nih. Dia join, isinya adalah ini Ferrari, Lamborghini, Aston Martin. Nah, kemudian eh, yang nama itu diambil dari argumen ya, atau dari parameter nama, kemudian pekerjaan dari parameter pekerjaan. Yang di sini kita lihat argumennya adalah dosen dan Yusuf. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke ya, jadi jangan kaget teman-teman kalau ada res parameter seperti ini. Tadinya saya kaget teman-teman ya ketika saya melakukan belajar coding-coding menggunakan JavaScript. Ini parameter apa lagi sih? Karena memang tipe-tipe kayak gini itu tidak ada di bahasa pemrograman lain. Ya, yang saat itu saya ketahui ya. Biasanya PHP itu dia nggak mengenal seperti ini. Tapi ya mungkin sekarang sudah ya, karena eh, satu bahasa pemrograman itu bisa menginspirasi sintak untuk bahasa pemrograman yang lain.
Nah, karena kita dimanipulasi data lebih eh, lebih ke arah teks ya di dalam JavaScript gitu ya, maka dia memudahkan dengan cara seperti ini. Makanya saya bahas di sini. Oke ya, teman-teman. Benar, yang ini saya edit aja. Karena gini teman-teman ya, jadi kalau membuat fungsi itu sedapat mungkin ya, itu mengembalikan apa namanya return. Oh, gini aja lah, daripada mengembalikan sebuah nilai ya, jangan jangan konsolog kayak tadi. Ini tadi contoh nggak baik. Ini. Nah, nanti cara makainya itu misalnya konsol log mobil favorit, kemudian kita kasih nama Yusuf, misalnya Ferrari, Lamborghini, dan Aston Martin. Silakan nanti kalian coba-coba. Oke, nanti ini di sini juga cara manggilnya bisa jumlah dalam kurung kayak gini boleh gitu ya. Karena isinya waduh apa? Hmm, saya tadi mencet apa? Apa? Ya kayak gini boleh atau cuma misalnya datanya cuma dua aja ya. Bahkan dengan tanpa data pun, tanpa argumen pun boleh gitu ya. Gitu ya. Jadi argumennya mau berapa aja itu boleh. Jumlahnya bervariasi. Yang jumlahnya bervariasi bahkan tanpa argumen sekalipun ya. Nah, ini saya tambahkan. Oke. Ya. Oke, kemudian fungsi callback ya. Ya. Jadi pada JavaScript teman-teman ya, fungsi merupakan first class citizen, artinya mereka dapat digunakan sebagai nilai, sama seperti number atau string. Ya, jadi kalian bisa membuat sebuah variabel, isinya itu fungsi. Makanya jadi ketika kita lihat di mana pembuatan objek, ya nilai dari sebuah atribut pada objek pun itu bisa berupa fungsi, gitu ya. Callback adalah fungsi yang digunakan sebagai argumen pada fungsi lain, gitu ya. Perbedaan menggunakan fungsi sebagai perintah dan sebagai callback itu dari cara memanggilnya, teman-teman ya. Kalau kita panggil fungsi dengan meletakkan tanda kurung beserta argumennya, itu cara kita memanggil atau mengeksekusi ya, gitu. Jadi kita eksekusi dengan apa namanya dikasih parameter. Tetapi kalau ingin kita gunakan fungsi tersebut sebagai callback, maka parameternya kita hilangkan. Gitu ya. Jadi parameternya tanpa dikasih tanda kurung gitu ya. Benar. Tapi kalau dia butuh atribut gimana ya? Sorry. Kalau dia butuh argumen gimana ya? Boleh nggak? Mm, 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 mm. Boleh nggak ya? Saya salah. Coba nanti saya praktekkan ya. Coba, saya penasaran nih.
Coba ya kita bikin fungsi namanya say salam ya. Dia itu sebenarnya sebuah fungsi yang akan mengeluarkan ini kalau nggak ada parameternya ya. Kata assalamualaikum ya. Oke, misalnya ini fungsi teman-teman ya. Fungis. Nah, ketika kita ngetik saya salam gitu ya. Tapi dengan parameter seperti ini ya, dengan ada argumen sorry ya. Maka sebenarnya kita menjalankan fungsi ini. Sehingga ketika kita simpan di sini muncul assalamualaikum ya, kan dia menjalankan fungsi lain berupa menampilkan kata assalamualaikum pada konsol ya. Tapi kalau kita tanpa misalnya kayak gini doang ya. Ini berarti kita mengakses apa namanya variabelnya kan. Maka kalau kita jalankan di sini nggak akan muncul apa-apa di sini. Oh sorry, ya karena tidak dijalankan ya. Fungsi tersebut tidak dijalankan, jadi tidak akan muncul. Gitu. Coba kalau kita lihat salam itu tab off-nya apa ya? Nah, tab off-nya function gitu ya. Tetapi kalau kita jalankan seperti ini, tab off-nya undefined ya. Karena konsol log assalamualaikum dia tidak tahu apa-apa gitu, kecuali dia return ya. Atau gini, jangan. Oke, yang jadi pertanyaan kalau kita kasih nama dulu ya. Misalnya kita kasih nama nih, saya penasaran nih. Misalnya assalamualaikum kak, apa ya gini. Ya, undefined ya, karena tidak didefinisikan di sini ya. Kalau kita kasih nama Yusuf kan jadi Assalamualaikum Kak Yusuf ya. Ini benar 32. Ini undefined. Ini 31. Ini muncul dari mana ya? Hmm. Oh, ini karena dijalankan. Ya, berarti muncul dari sini, teman-teman. Oh iya. Oh, ini dijalankan.
sekaligus di tab offin ya. I see, I see, I see. Karena dia konsolognya ada dua teman-teman ya, dia konsolog ini sama dia konsolog ini, jadi dia langsung muncul dua. Oh ya, paham, paham, paham. I see. Coba kalau kita pakai set timeout ya. Nah, set timeout ini teman-teman ya, ini salah satu contoh high order function gitu ya. Jadi dia menjalankan fungsi yang ada di sini gitu ya. Itu setelah berapa milisecond? Coba, kalau kayak gini gimana? Setelah 2 detik. Tapi kalau saya kasih parameter di sininya, error tidak ya? Nah, ini yang tadi saya penasaran nih teman-teman. Enggak ya? Dia langsung dijalankan ya. Rest parameter jadi tidak bisa dijalankan. Sorry, apa namanya? Callback functionnya jadi nggak dijalankan. Jadi kesimpulannya adalah callback function itu tidak boleh memiliki parameter. Oke, jadi ini sementara ya teman-teman ya. Kesimpulan saya sementara ya. Nanti saya cari-cari dulu. Oke. Ini saya cari-cari dulu. Saya kasih keterangan dulu teman-teman ya. Ya, beginilah. Wow, 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 wow. Saya kasih pastikan. Eh, jangan pastikan ya. Hmm, apa ya? Fungsi yang dirancang sebagai callback ya, bukan sebaiknya. Bukan sebaiknya ya. Harus tidak menerima argumen. Jadi fungsi yang dirancang sebagai callback harus tidak memiliki parameter ya. Tapi ini nanti saya coba cari info lagi ya. Harus tidak memiliki parameter. Soalnya kalau dia memiliki parameter, maka dia tidak bisa menjadi callback sebenarnya. Coba ya. Nanti saya cari. Saya tanya-tanya, saya cari infonya. Oke. Ya, sementara itu dulu ya teman-teman ya. Mhm. Soalnya tadi kita lihat di sini ya, dia akan tidak dijalankan sebagai callback teman-teman. Harusnya ininya tidak ada kayak gini. Baru dia sebagai callback nih, kan baru muncul nih setelah 2 detik. Cuma parameternya jadi nggak ada kan. Jadi solusinya apa? Ini saya masih tanda tanya ya. Eh, Fungsi callback ya. Jadi gini aja. Jadi fungsi callback itu harus tidak boleh memiliki argumen ya, atau fungsinya tidak memiliki parameter. Nah, tadinya cuma seperti ini ya. Oke, gini aja ya. Ini berarti mengeksekusi fungsi ya. Ya, karena apa ya? Karena ada
parameternya ya. Karena ada argumennya ya. Karena ada bukan argumen ya. Tanda kurungnya ya. Ini berarti dia mengeksekusi. Pastikan ketika memanggil callback gitu ya, tanpa ada tanda kurung. Maksudnya di fungsinya di sininya ya, tanda kurung di fungsinya. Oke. Nah, nanti teman-teman ya, ada ini kan namanya sebenarnya kalau ini bukan anonymous function ya, function ya. Misalnya kita ingin membuat anonymous function ya, itu boleh teman-teman menggunakan kayak gini langsung. Misal gitu ya. Saya copy aja. Itu dibikin kayak gini juga nggak apa-apa. Boleh juga. Nanti muncul 2 kali sini, terus muncul lagi sekali. Oh ya, oh 2 kali ya bareng ya. Hmm, oh ini karena dieksekusi bareng ya, jadi munculnya bareng. Yang ini setelah 3 detik aja deh ya, jangan setelah 2 detik. Jadi muncul assalamualaikum, sekali lagi assalamualaikum. Oke. Ini bisa juga ya, bisa juga callback berupa anonymous function. Nah, oke, kayaknya di sini perlu disebutkan ya. Nanti deh saya tambahkan ya. Ini satu, kemudian defungsi callback. Biar jelas. Dan mungkin dengan use case yang berbeda. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke high order function teman-teman ya. Jadi saya sudah contohkan juga. High order function adalah sebuah fungsi yang mengambil callback function ya. Jadi callback sebenarnya fungsi gitu ya. Atau mengeluarkan fungsi lain sebagai nilai kembalian. Jadi return value-nya itu fungsi. JS memiliki banyak hoof yang tersebar sebagai metode pada tipe-tipe data kompleks seperti pada array dan objek ya teman-teman ya. Silakan lihat slide array lanjut dan objek lanjut. Ini kita lagi bahas fungsi lanjut ya. Oke. Siap. Nanti kita bahas ke situ ya. Oke, jadi di array lanjut itu banyak juga high order function. Sekarang membuat fungsi yang mengambil callback ya. Coba ya. Fungsi yang mengambil callback 1, fungsi yang mengambil callback 2. Nah, ini maksudnya contohnya ya, yang mengambil callback. Contoh pertama ya. Oke, kita kerjakan aja, teman-teman. Misalnya ya, kita buat fungsi namanya high order function ya. Jadi high order functionnya namanya gandakan gitu ya. Dia akan mengambil atau memiliki parameter ya, atau mengambil argumen
yang kita anggap sebagai callback saja di sini. Nah, kemudian fungsi tersebut kita jalankan ya. Berarti kan ketika kita menjalankan fungsi kan seperti ini teman-teman ya. Oh, kalau mau konsepnya ini berarti callback-nya harus memiliki satu argumen lagi ya. Oke, jadi kebayang nih. Oke ya, misalnya gandakan, kita panggil gandakan, ya kita isi di dalamnya anonymous function yang apa ya, menampilkan teks hai kamu ya. Hmm, sorry, ini paknya nih. Oke ya, maka di sini akan muncul hai kamu ya. Oh ini jangan kaget ya, Assalamualaikum ini kenapa munculnya terakhir? Karena ada set timeout di sini. Oke, kan tadi saya bilang kan, ini set timeout ini adalah high order function ya yang ada di JavaScript yang tujuannya adalah untuk menjalankan ya fungsi ini ya itu setelah di detik ke-200. Ini biasanya sering, sorry, detik kedua ya atau 2000 milisecond. Ya, jadi set timeout itu sering digunakan untuk apa namanya, untuk perintah-perintah yang asinkronus. Gitu ya. Nanti mungkin ada istilah callback callback hell ya. Jadi fungsi ini teman-teman ya, itu kita jalankan kan dua kali nih. Ini sama ini. Maka di sini akan muncul hai kamu dua kali. Oke, kita nah ini apa ya? Ini hop ya, high order function. Ini contoh satu. Kemudian bisa juga kita bikin hop-nya seperti ini. Kita kasih nama persis seperti di eh, slide aja ya. Jadi kita panggil beberapa kali, dia menerima parameter, yang satu adalah parameter eh, angka gitu ya, number, yang akan menjalankan fungsi callback-nya itu berapa kali gitu ya. Stunning back. Sebelah ya. Oke. Jadi for let indeks sama dengan 0. Kemudian sejumlah panggilannya, kemudian kita tambahkan ya. Nah, jadi parameternya oke. Jadi parameter times teman-teman ya kita jadiin apa namanya? Variabel gitu ya untuk mengeksekusi callback sebanyak berapa kali. Oke ya. Jadi nanti call multiple time, dia menerima argumen berupa number, kemudian ini fungsinya ya. Console.log which was time. Jadi dipanggilnya itu panggilan keberapa ini ya, ceritanya begitu. Oke ya, 0, 1, 2, 3. Mulai ini dari 0 ya. Harusnya dari 1 ya, panggilan ke 1 gitu ya. Nah, ini saya salah nih. 1, 2, 3 ya.
Oke. Iya, 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 iya. Perhatikan nih teman-teman ya. I-nya itu di sini menjadi time-nya ya teman-teman ya. Jadi nanti I-nya itu akan masuk ke sini. 1, 2, 3. Ini memang agak topik yang agak memusingkan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa yang seperti ini gitu ya. Saya lupa yang di sini deh. Ini salah. Mulai satu. Oke. Ya. Ini jangan bingung teman-teman ya. Assalamualaikum yang di 27 sama 35 ini. Yang 35 ini ya sama yang 27 ini kenapa munculnya belakangan itu karena adanya ini apa namanya set time out-nya ya. Oke. Coba nanti ada ceritanya callback hell ya. Nanti saya itu deh saya tambahkan ya. Newsletter nanti ada pembahasan nih. Saya pernah baca tentang ini. Saya tambahkan materinya. Oke. Nah, sekarang kita bikin lagi fungsi membuat fungsi yang mengembalikan fungsi ya. Kalau yang ini mengambil callback, ini buat fungsi yang mengembalikan fungsi. Hmm, itu Hof juga ya teman-teman ya. Ini Hof juga ya. Ini Hof yang mengambil argumen fungsi ya. Kemudian yang berikutnya adalah Hof yang mengembalikan fungsi. Yang mengembalikan sebuah fungsi. Aduh, puyeng dah. Ya, contohnya kita bikin fungsi namanya make appender. Make appender itu menambahkan sesuatu di dalam string ya, dalam dalam sebuah kata atau kalimat ya, itu ditambahkan sesuatu di belakangnya. Ya, dia menerima satu parameter atau memiliki satu parameter ya, atau menerima satu argumen, dia akan mengembalikan sebuah function gitu ya. Dalam hal ini anonymous function ya, karena tidak memiliki nama. Kemudian yang akan fungsi tersebut mengembalikan fungsi teks plus sufiknya. Oke, boleh ya kayak gini. Nah, nanti ketika kita membuat apa sih namanya variabel baru, ini sebenarnya membuat fungsi sebenarnya ya, membuat fungsi baru yang namanya exciting itu appendernya kalau exciting kan apa namanya belakangnya tanda seru ya gitu ya. Misalnya halo, halo gitu ya. Kalau dia berkata-kata apa namanya eh, bertanya-tanya, gitu ya, bertanya-tanya 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 gitu ya, bertanya-tanya
tanda tanya misalnya. Misalnya kamu disapa gitu loh. Disapa hello tapi kamunya nggak kenal nih orangnya siapa. Maka jawabannya halo, halo juga gitu kan. Tapi pakai tanda tanya kan. Nah, kalau winking itu mengedipkan mata ya. Maka dia make evandernya adalah ini ya. Oke. Jadi ketika kita manggil exciting gitu ya. Pesannya apa misalnya ya. Hello juga gitu ya. Maka di sini akan sesuai dari mana sih? Oh, dia nggak ada konsol lognya ya. Berarti harus ada konsol log di sini. Halo juga ya, cuma ditambahkan tanda apa ini namanya seru 3 biji ya. Tapi kalau ini puzzling, kemudian yang satunya winking ya. Nanti asalnya kan berbeda-beda. Winking not. Oh, oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya kayak membuat fungsi teman-teman sebenarnya, membuat fungsi baru ya. Jadi ini itu sebenarnya membuat fungsi baru nih. Ini sebenarnya membuat fungsi baru nih, yang namanya exciting ya. Hmm, gitu. Ya, tapi dia diturunkan dari fungsi make appender ya, tapi dengan menambahkan tanda seru. Sama ini juga sama, yang ini sama juga nanti dia memanggil fungsinya juga seperti ini gitu ya. Oke, ini Hof yang mengembalikan fungsi. Ada juga nanti hmm, ya. Jadi yang ini teman-teman ya, ini bisa kita ringkas teman-teman ya. Itu ada alternatif ya. Karena dia cuma return kemudian return lagi ya. Jadi kalau returnnya dan dia cuma satu baris seperti ini teman-teman ya, itu kan bisa disingkat nih kalau di JavaScript ya. Akan menjadi seperti ini nih. Misalnya make appender, tetapi yang kedua ya, apa namanya teknik yang kedua, tetap dia pakai suffix arrow function, cuma di sini nanti returnnya teks fungsi juga ya di sini ya, ditambah suffix. Nah, ini juga bisa seperti ini. Coba kita buat satu ya. Siapa tahu error. Betul, salah saya. Eh, gimana toh? Harusnya sama Ctrl C. Exiting 2 dari Mac Appender 2. Terus yang kedua sini. Oh, berhasil ya. Nah, jadi yang kayak gini itu bisa dijadiin kayak begini. Gitu. Oke. Jadi jangan bingung ya. Jadi kalau menggunakan Titan seperti ini teman-teman ya, itu nggak perlu diketik-ketik lagi menggunakan apa namanya kurung kurawal dan ketikan Titan seperti ini. Nah, nanti akan menemukan ya kalian sering menemukan hal-hal yang seperti ini di dalam JavaScript.
Oke. Ya, silakan dicoba-coba. Kemudian ini ada latihan Hof ya. Silakan dibikin fungsi seperti ini ya buat latihan. Nanti coba saya ada topik callback hell ya, nanti saya tambahkan. Jadi karena dengan seperti itu kan bisa manggil fungsi, di dalamnya ada fungsi lagi. Nah, nanti bisa menjadi sesuatu yang apa sih namanya? Kayak neraka gitulah ya. Oke. Oke, saya rasa untuk high order function tes parameter callback ya. Itu sampai di sini ya, teman-teman ya. Karena waktunya masih banyak, kita lanjut ke materi berikutnya. Ke lanjut ya, teman-teman ya. Ini banyak banyak ya, nanti kalian bisa coba-coba sendirilah ya. Nanti ini beberapa yang penting. Larik, jadi bahasa Indonesia array itu larik ya. Pengenalan array, pengenalan larik ya. Oke, ini menarik teman-teman ya, tentang array lanjut. Karena nanti kita sering banget memanipulasi data menggunakan array ya. Jadi kalian harus tahu beberapa fungsi yang disediakan untuk memanipulasi array oleh JavaScript. Oke ya, ini tujuannya. Array find method ya. Jadi untuk mencari sesuatu ya, suatu nilai dalam array ya, itu ada metode-metode seperti index of. Ya, ini indeks dari elemen pertama dengan nilai yang ditentukan gitu kan. Jadi menemukan indeksnya ya. Jadi define terus indeksnya nomor berapa. Kemudian last index of, indeks dari elemen terakhir dengan nilai yang ditentukan. Find nilai dari elemen pertama yang lolos tes dari sebuah fungsi. Ya, ini callback semua kali ya. Indeks dari elemen pertama yang lolos tes dari sebuah fungsi dan seterusnya ya. Kemudian array iteration method. Pada entries, every, filter, cache, map. Kayaknya ini yang merah-merah ini yang saya tunjukin merah ini ya teman-teman. Ini adalah callback kayaknya nih. Fungsi-fungsi callback. Coba ya nanti kita cek. Beberapa array method yang mengambil callback ya. For each, find, filter, filter, for each, find, for each, filter, map, find ya. Oh ini juga ya. Oh ya benar-benar benar. Berarti yang merah ini dia adalah callback. Makanya saya kasih merah. For each find filter map. Oh, ini yang saya bahas ya, teman-teman ya, karena kan sering dipakai nih. Oke, sintaksisnya adalah array. For each nilai kembalian undefined hampir sama metode bawaan pada array memiliki sintaksis seperti ini. Jadi for each sebuah fungsi yang akan diterapkan untuk setiap elemen. Ini wajib ada. Current value itu nilai dari elemen sekarang ini wajib ada. Kemudian nomor indeks dari elemen sekarang opsional.
Opsional, sebuah nilai yang diteruskan ke fungsi sebagai nilai dis. Oke, kita coba lihat codingannya. Jadi metode ini akan menerapkan sebuah fungsi pada setiap elemen pada array ya. Jadi pada elemen kosong, fungsi callback tidak akan diterapkan atau dieksekusi. Contoh menjumlahkan semua elemen dalam array. Oke, score for each fungsi penjumlahan. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Oke, ini kita bisa aja teman-teman ya, fungsi lanjut, kita array lanjut ya. P12 array lanjut. Ini materi kedua ceritanya. Saya tutup dulu. Ini materi pertama. Seperti biasa kita buat folder source, source-nya kita taruh di folder src, sorry, script-nya ya. Kemudian pintu masuknya di root-nya ya. Ini seperti biasa kita kasih tanda gitu ya. Ini pertemuan ke-12. Array lanjut ya. Jangan lupa script, kemudian source. Pastikan jalan seperti biasa. Lari lanjut. Kemudian kita jalankan servernya. Oke. Kita inspeksi. Kita lihat konsolnya. Ya, udah jalan ya teman-teman ya. Ini saya gabung aja. Oke, katakanlah kita punya larik ya atau array namanya score. Isinya ada nih. Kita sesuaikan dengan di slide aja ya. Buat variabel jumlah untuk menampung. Kemudian kita bikin fungsi callback-nya. Oke, sama dengan di dalamnya ada item. Kemudian oke, untuk menjalankan for each cukup dengan memanggil fungsi for each, kemudian kita terapkan fungsinya ke dalam masing-masing skor ini ya, isi dari skor. Penjumlahan.
Kemudian jumlahnya kita tampilkan. Kita save ya, hasilnya 349. Oke, apa yang terjadi pada fungsi ini adalah teman-teman, kita akan menerapkan masing-masing ini ke dalam sini ya. Gitu. Jadi kita ambil teman-teman ya, isi dari array tersebut, kan for each ya, for each masing-masing nilai pada array tersebut akan dimasukkan ke sini. Gitu. Ya teman-teman ya, akan dimasukkan ke sini. Nah, kemudian ininya jumlahnya, ya kan ini di luar ya, maka kita bisa akses, itu ditambahkan dengan jumlah terakhir, dengan ditambah masing-masing itemnya. Oke, ini contoh satu ya. Ini callback-nya kita tidak memiliki, hanya function aja ya, tidak memiliki yang lain-lain ya. Gitu ya, bentar. Nah, sekarang kalau memiliki, kita bikin lagi ya. Fungsi callback. Misalnya kita punya gaji pegawai. Ini callback functionnya ya teman-teman ya. Oh, array index sama dengan itemnya dikali 1,1. Cara ngambil fungsi callback-nya adalah gaji for each. Kita naikkan satu-satu. Nanti kita lihat ya, gaji ini nilainya sudah apa namanya naik 10% apa tidak. Oke, ya ya, jadi naik 10% semua ya. Cuma di sini teman-teman ya, ini dia menyebutkan ada indeksnya. Jadi kalau kita ingin mempertahankan bahwa elemen tersebut ada di indeks berapa, seperti dalam kasus ini teman-teman ya, maka kita bisa mengambil indeks saat itu juga. Sintaksnya gimana ya, Raya? Jadi value sekarang nomor indeksnya sama array. Nah, tinggal this value yang nggak tahu saya ngapain ya. Oke, ini for each ya. Jadi kalau kalian punya array ya, kemudian kita ingin menerapkan fungsi di dalam masing-masing elemen di array, silakan gunakan for each. Gitu. Oke. Kemudian ada map ya teman ya. Ini juga persis caranya.
Cuma dia adalah array hasil dari fungsi callback untuk tiap-tiap elemen. Nah, nilai kembaliannya undefined ya. Kalau nilai kembaliannya adalah array hasil dari fungsi callback untuk tiap-tiap elemen. Ini sebenarnya mirip sama yang ini teman-teman ya. Merubah isinya ya. Mirip sama yang ini. Cuma pendekatannya berbeda. Oke. Oke, kita coba aja ya teman-teman ya. Oke, kita bikin fungsi for loop dulu tanpa map ya teman ya. Ingin merubah isi dari array ya. Nanti bisa disingkat menggunakan array map. Misalnya seperti ini. Kemudian lihat pangkat 3 ya, kita bikin variabel baru yang isinya adalah array kosong for angka of angka 2 itu maksudnya angka-angka ya. Kemudian angka baru sama dengan angka pangkat 3 lah ya. Console.log pangkat 3. Jadi isinya ini jadi pangkat 3 kan semua ya teman-teman ya. Nah ini kalau versi for loop-nya. Tapi kalau menggunakan versi array map teman-teman ya. Ini akan sangat sederhana. Versi array map. Ya karena kita bisa membuat jadi ini angka-angkanya masih ada ya. Kemudian pangkat 3-nya itu saya bilang versi map ya. Berarti 2 deh. Sama dengan angka-angka dot map. Bentar, ini angka barunya udah di ini nih. Dirubah ya. Kemudian angkanya di pangkat 3.
Oke. Kemudian console.log pangkat 3. Oke, hasilnya sama ya teman-teman ya. Ini pangkat 32 gini maksudnya. Oke. Jadi kita panggil, jadi tanpa kita membuat ini baru ya teman-teman ya, apa namanya, array baru, kita langsung aja panggil isinya teman-teman ya. Jadi membuat array baru yang namanya pangkat 32 ini ya teman-teman ya. Itu yang isinya adalah array yang lama teman-teman ya. Ini angka sih ya, angka 2 dot map. Kemudian kita pangkat 3 isinya. Kita ambil item-item yang ada di dalamnya, kita kasih nama, baru itu pangkat 3. Kita pakai item juga nggak apa-apa teman-teman. Kayak gini misalnya. Hasilnya akan sama aja. Atau kita bikin A saja kayak gini. Itu juga bisa, nggak masalah. Oke, sebaiknya pakai item aja sih. Oke, ya. Oke, jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti ya untuk tugas kalian selanjutnya di rumah sambil membaca, mempelajari segala macam. Itu yang di sini gitu ya, itu dicoba-coba ya teman-teman ya. Sehingga kalian akan memahami benar-benar. Ini sudah saya buat contohnya, silakan diketik, kemudian kalian pelajari. Ini gede banget. Oke, dijajal ya teman-teman ya, dijajal sendiri. Kemudian reduce, ya, short and reverse, array reverse. Kemudian sum, array sum, every, dan seterusnya. Dan nanti kapan-kapan nih kalau kita ada waktu ya teman-teman ya, ini semalam saya nyoba akan bedah dengan queue dan stack ya teman-teman ya. Itu ada shift dan push. Ya, nanti kawan-kawan akan coba kita bahas. Saya rasa itu ya teman-teman ya, pertemuan kita hari ini ya teman-teman ya. Silakan harus dicoba seperti naik sepeda teman-teman ya. Kita harus apa namanya? Tidak baca teori ya, harus mempraktekkan. Intinya itu. Oke, mungkin gitu aja. Silakan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA grup ya, atau di kesempatan yang lain. Silakan kalian boleh bertanya. Oke, saya rasa itu teman-teman. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.